Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, Malun Semahe. Ibadah Minggu pagi ini akan segera dimulai dan ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Antoni Mangadil serta kita akan menggunakan tata ibadah Minggu yang keempat. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan menyanyi dari pujian Allah Kita Heran dan Besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dengan dikau pun. Dengan dikau pun. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini, 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dipersilahkan duduk kembali. Kita menyanyi dari pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita bersama menyimak pembacaan tata hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita masuk di pengakuan dosa, jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1, 8-10, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita sambut dengan pujian Jika Jiwaku Berdoa. Pengampunan dosa dan berita anugerah disampaikan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tanggal 23 hari Minggu keempat sudah kami tapaki. Tuhan yang pimpin perjalanan ini sehingga secara pribadi, rumah tangga dan persekutuan kami terpelihara. Walaupun memang Tuhan, kami tidak akan pernah lepas dari segala tantangan, pergumulan, kesulitan hidup. Tapi yang kami tahu, di perjalanan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, memuliakan Engkau terlebih. Kami sudah mendapatkan pengampunan dosa yang berasal daripada-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan itu dan menyatakan itu dan menyelamatkan kami semua. Kini saat ini kami akan membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Hadir dan kuasai kami semua, baik beberapa yang hadir di sini maupun semua jemaat yang hadir di rumah. Tuhan berkati hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di minggu keempat dari tim leksionari Gemis menetapkan bacaan dari Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian jawab pembacaan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk pada pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara memberikan persembahan, kita menyanyi dalam kidung pujian yang berkata betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilih
milikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat diundang untuk berdiri. Setelah doa persembahan, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kami datang kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami, untuk semua berkat anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari ini. Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan tadi Bapa, agar persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang semuanya berada di rumah. Tuhan memberkati selalu Bapak Ibu. Baik, berbicara tentang gembala pasti tidak bisa lepas juga harus bicara tentang domba. Domba dan gembala adalah partner. Saya mendapati istilah ini ketika sedang cuti. Jadi ini pokok pikirannya sudah dibuat sejak cuti. Gembala dan domba adalah partner. Gembala bukanlah gembala tanpa dombanya. Dan domba harus diakui, suka atau tidak, setuju atau tidak, domba pada saat tertentu akan sangat membutuhkan gembalanya. Kembali ke bagian firman yang kita baca pada saat ini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus bicara keras tentang gembala dan tentang domba, ya, gembala yang tidak benar dalam bacaan kita di pasal 10 ini. Berawal dari kegelisahan hati Tuhan kita Yesus Kristus, ya, terhadap melihat sikap dari orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah golongan dari para rabi, ahli Taurat yang sangat berpengaruh, yang sangat berpegang teguh pada Taurat, yang sangat berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang mereka. Tapi Bapak Ibu, di pasal 9
mereka mengintimidasi, mengancam, mengusir dan mengucilkan orang buta tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu berikut, seharusnya sebagai pemimpin agama, sebagai orang yang tahu betul tentang perbuatan baik, yang tahu betul aturan hubungan antar sesama, yang tahu betul isi dari hukum Taurat, mereka tidak berperan sebagaimana mestinya. Harusnya membimbing, harusnya memberi solusi, harusnya bersuka cita atas kesembuhan orang buta. Tapi apa yang dilakukan? Menghakimi dan men-screening orang buta, saya sebut agak sedikit lebay. Terus nanyain, siapa yang nyembuhin? Siapa yang nyembuhin? Kamu kan yang dosa sejak lahir ya. Di screening sedemikian rupa. Dan apalagi mereka juga menganggap Tuhan Yesus dari mana asalnya, sangat nggak pantas untuk melakukan penyembuhan itu. Nah, disinilah kemarahan Tuhan Yesus kita itu memuncak. Dia mengajar dan melawan Farisi dengan memberi perumpamaan bagaimana seharusnya perlakuan seorang gembala terhadap dombanya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, Yesus menunjuk bahwa dirinya adalah gembala dan adalah pintu dan jalan satu-satunya kepada Bapa. Ya, hal ini dia sampaikan untuk menepis tuduhan orang Farisi meragukan dari mana asal Yesus, apa dia pantas untuk melakukan penyembuhan, melakukan mujizat ya. Yesus telah melakukan tugasnya sebagai seorang gembala dalam perikop kita, yaitu memberi kelegaan dan mencelikkan mata orang buta. Dia memberi solusi dan dia tidak menghakimi. Dia tidak peduli tentang asal-usul si orang buta, enggak penting baginya. Concernnya adalah melakukan misi Bapa yang mengutusnya. Pelajaran apa yang kita dapat di minggu yang keempat hari ini? Yang pertama, mari menjadi gembala dan juga mari menjadi domba yang baik. Bukan hanya gembalanya yang harus baik, dombanya juga harus baik. Baik artinya mau mendengar, mau diatur, mau diajak melakukan bersama segala sesuatu. Gembala yang baik harus berperan sebagaimana tugas seorang gembala. Terlebih penting mau memberi diri untuk mendengar maunya Tuhan, dengar maunya Tuhan. Tugas penggembalanya harus berporos pada Tuhan, ya. Jadi bukan pada dirinya. Bagaimana mungkin dia menggembalakan jemaat kalau dia sendiri tidak mendengar pada suara Tuhan? Contoh yang paling konkret adalah sebagai gembala, laksanakan segenap tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan. Sedangkan domba yang baik harus mau mendengar dan harus mau diatur oleh gembalanya, dan bukan gembala di tempat yang lain. Ya, jadi domba dan gembala itu di sini, sama-sama kita di sini. Jadi yang harus didengar adalah gembala yang ada di tempat ini, bukan gembala di tempat lain. Ketika saya sebut gembala, itu berarti pendeta, penatua, diaken. Ya, itu mereka semua adalah gembala. Bentuknya adalah mau menopang dan mau berpartisipasi atas semua kegiatan di dalam jemaat. Terlebih lagi Bapak Ibu, waktu ada gempa kemarin itu, kami lagi ngantor kabur karena takut roboh kantor kita. Jadi Bapak Ibu, wujud nyata sebagai domba yang baik salah satunya adalah bulan Februari bersama kita akan menggalang dana untuk merenovasi kantor jemaat kita, menjadi tanggung jawab gembala dan para domba. Gembala yang pintar saja tidak cukup, ya, ini penekanannya. Banyak gembala yang pintar di jemaat ini. Gembala yang pintar saja tidak cukup, harus ada domba yang menopangnya. Domba yang pintar saja pun juga tidak cukup, sebaliknya ya. Harus ada gembala yang mendampinginya. Domba harus didampingi oleh gembala agar misi, agar program kerja di tengah jemaat ini, membangun ini, memperjuangkan ini, membangun kantor, semuanya tercapai karena misi Tuhan. Yang kedua, mari bersaksi seperti yang dilakukan oleh orang buta. Ya, matanya celik, membuat seluruh organ tubuhnya pun terbuka dan mampu berbicara dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita yang normal, saya Bapak Ibu domba dan gembala yang normal, yang tidak buta,
Harusnya kita juga bersaksi tentang dia itu berlipat-lipat kali ganda. Harusnya orang buta saja dia langsung dicelikan, dia langsung. Tetapi kita yang tidak buta, mari kita bersaksi berkali-kali lipat untuk segala mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan ini. Mari bersaksi tentang Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesuslah gembala baik yang sesungguhnya dan yang sangat-sangat sempurna. Ya. Kepada Dia, gembala yang ada di dunia ini harus berporos. Gembala Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah sempurna dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai gembala, ya. Pendeta, penatua, diaken, kita tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan itu, karena itu hanya milik Tuhan. Tapi bukan berarti kita berhenti mengerjakan dan mengemban tanggung jawab sebagai seorang gembala. Kadang-kadang kan gitu, ya. Jangan pakai ketidaksempurnaan kita untuk melemahkan dan membenarkan untuk tidak melayani domba-domba yang ada pada kita. Kan begitu. Saya lemah, saya bodoh, saya tidak sanggup, akhirnya membuat kita membenarkan diri. Akhirnya membuat kita menganggap, ya udah pantaslah saya nggak usah melayani, saya nggak usah ikut jadwal yang ada, saya nggak usah diatur, ya. Jadi sekali lagi, jangan pakai ketidaksempurnaan kita, ketidakmampuan kita untuk melemahkan diri kita sendiri dan untuk membenarkan untuk tidak melayani domba yang ada pada kita. Justru dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan itu Tuhan ada dan siap menopang kita. Kata Paulus, Bapak Ibu, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Dia, Paulus, berporos pada Tuhan. Maka mari berporos pada Tuhan yang adalah gembala yang sempurna, yang dalam proses dan waktunya akan membuat kita semakin kuat dan akan membuat kita semakin hebat untuk melayani domba-dombanya. Layanilah domba-domba yang ada padamu. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar berita keselamatan dan kebenaran dari Tuhan, maka marilah bersama-sama semua diundang berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan segala tempat. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mendapatkan makna baru dalam tanggung jawab sebagai gembala dan dalam tanggung jawab sebagai domba. Gembala dan domba adalah partner, maka berjalan bersama harus menjadi bagian untuk memenuhi misi yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberi kami kesempatan bersekutu bersama, mendengar firman-Mu yang akan menjadi bekal perjalanan kami di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan kepadamu semua anggota jemaat kami, terlebih yang dalam pergumulan sakit, Bapak Budi Manoi, Ibu Bogar Hawi, dan Ibu Tuti Takalamingan Laheping. Bahkan mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah tubuh, terlebih ketiga hamba-Mu yang kami sebutkan, dalam tuntunan kasih, perhatian yang luar biasa dari keluarga yang menopang, diberkatilah mereka semua.
Kami juga mau menyerahkan semua anggota jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua, dalam pendidikan, dalam kehidupan pekerjaan anak-anak muda-Mu, dan dalam usia tua orang tua kami, dan semua jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau payungi dengan kasih-Mu semua anggota jemaat Gemis Elim, tetap berkarya dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami hamba-hamba-Mu pun diberi kesanggupan untuk melayani, bahkan kami yang hadir saat ini. Diberkatilah kami untuk tetap dalam semangat dan sukacita dan tulus dalam melayani Tuhan. Segala program kerja kami secara khusus Tuhan, pembangunan, dalam rencana pembangunan renovasi kantor jemaat, kami mohon Tuhan sendiri yang mengawali, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang berikan solusi yang terbaik untuk semua rencana-rencana pembangunan ini. Bahkan tempat ibadah ini kami terus bergumul Tuhan bersama, kami mengangkat tangan kami kepadamu dan menyerahkan segala perkara kepadamu. Sinode Resort kami diberkatilah, secara khusus persiapan untuk Rakoref yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari mendatang di Gemis Mahanaim. Diberikan kesanggupan bagi Mahanaim untuk mempersiapkan, dan Resort sebagai fasilitator dan kami semua yang akan mengambil bagian secara khusus Gemis Elim dalam utusan 5 orang yang akan mengikuti persidangan ini. Biarlah segala sesuatunya ada dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang bersyukur karena ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, dan mendapatkan apapun, Tuhan berkati senantiasa, ajar kami bersyukur dalam segala hal. Demikian pun bagi yang bergumul dengan mencari pekerjaan, dan apapun Tuhan buka jalan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan perjalanan pelayanan Gemis Elim, kami taruh secara kuat di dalam tangan-Mu untuk menuntun baik jemaat maupun para pelayan bersatu hati memenuhi misi Tuhan di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa doa ini dalam doa yang sudah Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 23 Januari 2022. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua, yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Antoni Mangadil serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi sulu dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan, dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Ibadah Minggu kelima 30 Januari 2022 jam 9 pagi, kehadiran jemaat dan pelayan kelompok 2. Pelayan firman Pendeta Antoni Mangadil, pendamping Penetua Vanleji Bawonto, penanggung jawab Penetua Kaangkung Dame, Pro Kantor Penetua Melinda Makangiras, organis Penetua Manoi Makanoneng, persembahan Diaken Laleno Wawengkang, pewartaan Penetua Dame Mateos, penerima tamu dan COVID-19 serta kolektan Diaken Dara Menusa dan Diaken Kanja Takala Mingan. Dimohon untuk perhatian kita semua untuk bersama-sama menjaga kebersihan tempat ibadah dengan membuang sampah pada tempat yang telah tersedia. Demikian warta jemaat hari ini. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini secara liturgis. Untuk itu semua diundang berdiri dan kita menyanyi dari pujian Bukan Karena Kebaikan-Mu.
isi lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih dan dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jemaat terkasih, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.